Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takwim Yuldianul Jannah, NIM 18202-117. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama, yaitu dari Mas Ahmad Awaludin Hilal. Langsung saja kita ke materi. Prinsip dan karakteristik obligasi syariah. Ada beberapa prinsip dan karakteristik obligasi syariah, yaitu sebagai berikut. A. Obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo. B. Jenis industri yang dikelola oleh emiten, serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. C. Obligasi syariah menekankan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarannya ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut. D. Pembagian pendapatan dilakukan secara periodik atau sesuai kesepakatan bersama dan pada saat jatuh tempo, hal itu diperhitungkan secara keseluruhan. E. Mekanisme obligasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak penerbitan obligasi hingga akhir. F. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, maka wajib dilakukan pengembalian dana investor, atau pihak investor dapat menarik kembali dananya. Yang terakhir ada G. Hak kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada struktur obligasi syariah. Yang pertama, bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, qirad, atau musyarakah. Karena akad mudharabah atau musyarakah adalah kerjasama dengan bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Jenis obligasi ini akan memberikan return dengan penggunaan expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. 2. Margin atau fee berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, atau ijarah. Dengan akad tersebut, sebagai bentuk jual beli akan memberikan fixed return. Selanjutnya ada perhitungan bagi hasil obligasi syariah. Perhitungan bagi hasil obligasi syariah di sini dibagi menjadi dua, yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah. 1. Obligasi syariah mudharabah. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah. Dalam obligasi syariah mudharabah, seseorang pengusaha proyek adalah pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal, di mana modal merupakan titipan atau amanah dalam konsep wadiah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Saat menjalankan proyek yang berkaitan dengan akad mudharabah, pengusaha bertindak sebagai wakil pemilik modal. Dan jika pengusaha memperoleh keuntungan, maka pengusaha bertindak sebagai rekan pemilik modal. Sehingga keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan adanya bagi hasil yang adil antara rekan dan perkongsian. Yang kedua ada obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah yang dananya khusus digunakan untuk menyewa area usaha. Imbalan hasil yang akan diberikan kepada para pemegang obligasi syariah ijarah tersebut didapatkan dari hasil sewa dengan tingkat fee ijarah tetap. Fee ijarah tetap ini diperoleh dari penyewaan tempat dan telah ditentukan sebelumnya, bukan tergantung dari bagi hasil sebagaimana obligasi syariah mudharabah. Obligasi ijarah ini menggunakan akad sewa, sehingga besar yang diberikan sama-sama panjang waktu obligasi berlaku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.